Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Kaye Nebur. Nah, video kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman operasi sesarku yang kedua kalinya. Well, teman-teman, Sabtu tanggal 13 Februari kemarin aku melahirkan secara sesar di salah satu rumah sakit yang ada di Samarinda. Nah, kira-kira lebih sakit mana sih, sesar pertama atau sesar kedua? Bagaimana pemulihannya? Apa saja tahapan-tahapannya? Di video kali ini aku akan ceritakan pengalaman sesar kedua aku. Nah, semoga ini bisa memberikan manfaat serta dapat memberikan gambaran buat teman-teman yang rencananya mau melahirkan secara sesar. Tonton sampai habis ya. Oke. Aku rencana melahirkan sesar itu sebelumnya aku datang seminggu sebelum tanggal 13, yaitu hari Senin ya, aku lupa tanggal berapa. Hari Senin itu aku kontrol ke dokter aku, dokter Nancy SPOG, dan aku bilang rencana mau lahiran secara sesar karena kan aku melahirkan pertama sudah sesar, jadi diperbolehkan untuk melahirkan secara sesar dengan menggunakan BPJS ya, karena bisa dipakai alasan indikasi SC yang pertama sehingga bisa tercover oleh BPJS, alhamdulillah. Nah, di situ aku sampaikan ke dokter Nancy kalau rencana mau lahiran tanggal 13 Februari. Nah, itu ternyata bisa tanggal 13 Februari. Aku sempat pengen maju di hari Jumat tanggal 12, cuman nggak bisa karena kalau BPJS hanya bisa mengcover hal-hal yang urgent di tanggal merah. Sedangkan hari Jumat itu kebetulan kalau nggak salah Imlek ya, tanggal merah. Jadi aku nggak bisa operasi di hari Jumat karena tidak urgent. Ketuban pecah dan lain sebagainya itu tidak ada, sehingga mau tidak mau tetap dijadwalkan di hari Sabtu. Gak masalah sih. Oke, setelah itu di hari Senin aku sudah kontrol. Aku Selasa disuruh tes darah. Jadi tesnya itu namanya tes, aku lihat sih di kertas labnya CLIA. Itu tes untuk melihat reaktif atau non reaktif COVID, kekebalan tubuh lah intinya ya terhadap virus COVID. Dan suami aku yang menunggu juga harus dites karena di rumah sakit sekarang semenjak COVID gak boleh ditungguin rame-rame, hanya satu orang penunggu, yaitu kalau kasusnya aku suami yang nunggu, sehingga aku dan suami harus tes darah. Selasa kami tes darah, sorenya keluar hasilnya alhamdulillah non reaktif. Rabunya kami ke dokter Nancy lagi, diperiksa air ketuban cukup, dan dipesan kalau minggu ini jangan kemana-mana dulu untuk menghindari pemaparan virus COVID-19 ya, karena banyak ibu hamil yang juga kena COVID. Jadi Bu jangan kemana-mana dulu sampai operasi di hari Sabtu ya. Oke. Kemudian aku disuruh datang di hari Sabtu jam 7 pagi untuk urus BPJS sama dokter Nancy, dan aku diwajibkan puasa jam 12 malam di hari Jumat. Jadi Jumat malam aku udah puasa jam 12 malam sampai jam 7 aku sampai rumah sakit. Kalian bisa lihat videonya, aku sempat sudah bikin juga perjalanan operasi sesarku. Lalu sekitar jam 8 selesai ya urusan administrasi, lalu ke poli, dan akhirnya kami diantar ke ruang bersalin. Nah, kebetulan ruang bersalin lagi kosong karena masih jam 8 pagi ya. Kebetulan juga belum ada orang yang datang untuk pembukaan atau apa, jadi masih kosong, cuman aku sendirian. Nah, ruang bersalin itu kok pas aku dapat tempat tidurnya waktu aku hamil Bumi. Aku hamil Bumi juga di tempat itu sampai pembukaan 5. Kebetulan lah si Kio ini juga dapat di tempat yang sama, jadi kayak kemarin tuh nostalgia. Oke, lanjut. Kemudian di ruang bersalin itu aku langsung disuruh melepas semua baju dan mengganti dengan baju operasi. Setelah aku ganti baju, aku diperiksa perutnya untuk mendengar detak jantung bayinya normal atau tidak.
Alhamdulillah normal. Kemudian dicek tensinya, tensi aku tinggi 140 ya, kalau nggak salah itu 140. Pokoknya semenjak hamil 1 minggu sebelum melahirkan tuh tensiku selalu tinggi, mungkin karena stres atau takut ya. Sedangkan setelah operasi tensiku langsung normal teman-teman. Ternyata ngaruh juga. 140 per 90 atau 100 ya, aku lupa. Intinya susternya sempat komen, jangan grogi ya bu, tensinya tinggi. Kemudian aku dites suntik anti alergi yang di bawah kulit, itu agak nyeri teman-teman, cuman bisa ditahan. Lalu dipasang infus ya. Infus sama suntik alergi kurang nyaman disuntik alergi sih kalau aku ya, untuk melihat apakah kita ada alergi obat-obatan tertentu atau tidak. Nah kemudian ditanya sudah cukur di daerah kemaluan bagian bawah atau belum. Kita boleh cukur sendiri atau dicukurkan sama perawatnya. Kalau aku sih sendiri ya teman-teman, prefernya biar jauh lebih bersih dan juga lebih simple sih. Jadi kita di rumah sakit itu sudah siap gitu. Nah setelah itu udah deh, aku diantar menggunakan kursi roda ke ruang operasi karena operasiku dijadwalkan jam 9 pagi. Aku masuk didorong oleh kursi rodaku didorong oleh suami dan ada perawat juga. Sampai di depan ruang operasi, suami tidak diperbolehkan untuk masuk alias harus menunggu di luar. Jadi aku masuk sendiri dan masih tetap di ruang tunggu karena tempat operasinya masih dipersiapkan. Nah aku nunggu sekitar 10 menit. Jadi di situ ada jam, aku lihat jam 9:10 itu aku baru dipanggil untuk masuk ruang operasi. Dan aku sempat ditanya, karena aku pakai kacamata, minus berapa? Aku bilang -1 tuh. Kemudian ditanya juga sudah lepas semua perhiasan, karena emang aku nggak pernah pakai perhiasan apapun ya. Aku bilang yang udah, aku bilang gitu aja. Karena kalau operasi kita harus melepas semua perhiasan, mau cincin, emas, dan lain sebagainya itu harus dilepas. Setelah itu aku ditidurkan di meja operasi. Sebenarnya aku sudah tahu sih teman-teman tahapan-tahapannya karena pengalaman di SC pertama, cuman tetap aja ya aku deg-degan. Apalagi kalau pasang kateter itu aku orangnya parnoan. Ada yang parnoan juga nggak? Cuman ya mau tidak mau harus dijalankan ya, bismillah saja. Jadi aku sempat lihat ada dokter anestesi, dokternya cowok dan dibantu oleh perawat cowok juga. Aku disuruh duduk membungkuk seperti udang, jadi kepala aku disuruh tunduk seperti ini ya. Lalu dokter anestesi tersebut menyuntikkan bius spinal, jadi separuh badan saja, sampai sini dari payudara ke bawah kalau nggak salah ya, itu di bius. Yang aku rasakan kemarin biusnya itu aku sempat kaget karena seperti ya disuntik seperti biasa, cuman ada tekanan yang jauh lebih kuat seperti. Jadi aku sempat agak gemeter dan sempat merintih, aduh gitu, dan kaku badanku. Sama perawatnya, untung perawat yang cowok ini baik banget, ditenangkan. Ayo bu, relax, jangan kaku, biar jarumnya bisa masuk sempurna, biusnya juga bisa berjalan dengan lancar, bekerja dengan baik. Akhirnya aku mulai melemaskan diri. Udah deh, nggak nyampe 1 menit 30 detik, nggak nyampe. Agak kaget aja karena bayanganku nggak sakit, karena di sesar pertama waktu lahiran anakku yang pertama si Bumi, biusnya sama sekali nggak berasa. Jadi sama disuntik, cuman kayak suntik biasa gitu, nggak seperti ini. Jadi aku agak kaget juga. Oke, satu tahap terlewatin. Setelah bius selesai aku disuruh berbaring. Disitulah aku mulai kebas kesemutan pelan-pelan. Disitu juga lah aku dipasang kateter. Masih kerasa sih teman-teman dipasang kateter. Aku sempat agak teriak sedikit, buktinya akhirnya disuruh tenang dan kateter terpasang dengan baik. Setelah itu ditutup oleh kain pembatas. Aku lihat dokter Nancy ku datang dan memulai operasi.
Ya, di situ perawat yang cowok itu bilang berdoa ya Bu. Jadi di situ aku sudah mulai berdoa semoga operasinya berjalan dengan lancar. Dan teman-teman, aku bisa melihat perutku itu dibedah dari lampu operasi yang ada di atas aku. Jadi sesekali aku ngeliat ke atas, sesekali ke samping kalau nggak berani. Sebentar ya, bangun adeknya. Operasi berlangsung cepat sih, sekitar 50 menit. Enggak, jadi cuman kerasa di apa ya, kalau bius sesar itu bukan artinya seluruh badan ya teman-teman, tapi hanya separuh badan dari dada ke bawah ya, sedangkan ini kita masih bisa merasakan. Cuman kalau biusnya itu bukan artinya kita nggak ngerasain sama sekali, kita masih bisa merasakan kayak perut kita dicolek-colek, disentuh, itu masih kerasa, tapi nggak apa ya, ya intinya nggak sakit lah, nggak sakit kalau kita kena benda-benda tajam. Rasanya hanya seperti dicolek atau disentuh gitu aja. Nah, aku sempat dengar dokter ngasih aba-aba untuk perawat-perawat atau suster-suster itu membantu menekan perut aku untuk mengeluarkan bayi. Jadi ngasih 1, 2, 3 gitu. Jadi perutku memang kerasa ditekan gitu. Ternyata setelah beberapa lama dokternya bilang cowok gitu. Tapi aku mungkin karena aku saking groginya, aku nggak denger tangisan bayi, nggak tahu kapan dia keluar. Ternyata begitu dokter ngomong cowok itu, ternyata bayinya pas sedang keluar gitu. Dan aku tuh baru nggak denger juga suara bayi menangis. Waktu aku tanya ke perawat bayi, bayinya nangis nggak Mbak? Dia bilang nangis, tapi aku nggak denger teman-teman, mungkin karena saking groginya. Ya nggak apa-apa lah, momen itu terlewati, yang penting bayinya sehat. Setelah dokter ngomong cowok gitu, aku pikir masih ada di dalam bayinya, tapi ternyata beberapa saat kemudian perawat bayi itu nyamperin aku dengan bawa bayi di sebelah kepala aku. Aku bisa lihat si Kyo, anak aku yang kedua ini, matanya udah ke kanan, ke kiri, dan perawatnya melaporkan ke dokter. Laporan dokter, bayinya laki-laki, panjang 49 cm dan beratnya 3,06 kg. Lalu dibawa lagi ke tempat perawatan bayi, dan dokter meneruskan dengan menjahit tempat yang tadi dibedah untuk mengeluarkan bayi. Setelah itu beberapa lama dokter nyamperin aku teman-teman, dia bilang ibu operasinya sudah selesai, mohon maaf agak lama karena jahitan yang lama itu intinya dibenerin lah biar jauh lebih rapi dan menyatu dengan jahitan kedua. Ya redaksionalnya aku lupa guys. Pokoknya intinya itu. Nah setelah itu alhamdulillah aku bawa ke ruang pemulihan setelah dipindahkan di tempat tidur, dari tempat tidur operasi ke tempat tidur yang biasa. Aku dibawa ke ruang pemulihan dan aku lihat jam menunjukkan pukul jam 10 kurang 10 menit ya, jadi istilahnya nggak ada satu jam aku operasi itu. Jam 10 lewat 10 kurang 10 menit, jadi aku di situ sampai jam setengah 12 siang. Jadi cuman dicek secara berkala aja sih tensinya berapa, terus ditekan 2 ruas 3 ruas gitu, lalu dilihat juga air kencingnya berapa cc secara berkala sampai jam setengah 12. Kalau sudah bagus jam setengah 12 itu aku alhamdulillah baik dan dibawa ke tempat kamar tidur ya, kamar rawat inap begitu. Sampai di kamar rawat inap teman-teman, aku minum dikit-dikit karena aku nggak tahu harus makan jam berapa. Mau nanya ke susternya, nunggu susternya datang ke ini aja. Yang aku rasakan adalah memang perut itu rasanya kayak
apa ya namanya, perut habis diobok-obok itu nggak enak. Jadi ditekan dikit sakit ya, ditekan dikit sakit, pokoknya intinya perut kurang nyaman lah di bagian perut. Lalu juga perlahan biusnya juga mulai hilang ya, jadi sekitar jam 3 jam 4 sore itu aku udah bisa ngangkat kaki ya, nekuk kaki, kaki dua-duanya itu aku tekuk, karena kita harus belajar menggerakkan anggota tubuh, terutama nanti menyusui. Jadi memang dititip pesan untuk belajar miring ke kiri, miring ke kanan, duduk, berdiri, dan berjalan. Dan itu adalah PR besar bagi orang-orang yang lahiran secara sesar. Begitu teman-teman. Jadi aku tuh pemulihan ya, aku nggak angkat kepala itu sampai besoknya. Karena teman-teman, ini mungkin tips buat kalian. Aku di SC pertama itu setelah lahiran pusingnya luar biasa, sampai aku nyampe rumah itu pusing itu masih ada. Aku nggak tahu kenapa. Ini semua kepala ini berat, dan pusingnya tuh ngalah-ngalahin migrain, ngalah-ngalahin pusing yang selama ini aku rasain. Aku sampai dipijit sama papaku, itu pun cuma bisa mengurangi. Nah, kemarin adikku lahiran sesar juga begitu yang kedua, dan dia baru tahu kalau ternyata itu ada pengaruh dari biusnya, dari bius ke kepala. Aku nggak tahu ya mau gimana maksudnya. Yang penting itu katanya, karena adikku ini juga dokter umum, jadi dia agak-agak paham sedikit ya tentang ilmu kedokteran. Dia bilang itu bius, pengaruh bius mbak, jadi memang disarankan untuk tidak angkat kepala 1 kali 24 jam setelah sesar. Kalau teman-teman coba angkat kepala atau apalagi duduk itu, maka teman-teman akan berpotensi mengalami pusing yang sangat-sangat hebat. Nah, di situ aku mengaplikasikan apa kata adekku yang sudah sesar duluan, yang kedua, dia sesar kedua juga, dan aku besoknya baru berani angkat kepala, dan alhamdulillah aku nggak pusing sama sekali. Nggak kayak sesar pertama itu pusingnya ngalahin rasa sakit bekas sayatan sesar. Serius teman-teman, pusingnya seperti itu. Bahkan aku saking traumanya pusing ya di sesar pertama, dan kata adekku itu minum kopi hitam. Jadi aku di sesar kedua aku tuh udah bawa kopi hitam teman-teman, karena aku ngebayangin bakal pusing. Tapi alhamdulillah nggak pusing karena aku ngikutin saran adekku. Jadi jangan angkat kepala dulu. Nah, ini mungkin bisa jadi tips buat teman-teman yang mau lahiran sesar. Kemudian juga aku minum obat Cina teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, obat Cina itu aku beli sih isinya 6 kapsul, jadi diminum sehari 2 kali untuk 3 hari ya. Coba aku nanti cari gambarnya. Dan itu berfungsi untuk mempercepat pengeringan bekas jahitan di luka sesar, dan aku ngerasain memang itu sangat ngefek sekali. Jadi aku minum itu juga sambil minum obat dari rumah sakit. Lalu aku minum, oh ya, untuk harganya sekarang sih harganya aku beli 1.500.000 ya, 1.500.000. Dulu aku lahiran 2018, aku juga minum obat Cina, itu harganya masih 1,2 juta, sekarang udah naik ke 1,5 juta gitu. Lalu aku juga minum VIP Albumin ya, nanti aku cari gambarnya juga. Ini adalah ekstrak ikan gabus yang dipercaya juga dapat mengeringkan luka operasi pasca melahirkan secara sesar. VIP Albumin ini isinya ada 10 per satu kaplet gitu, isinya 10, harganya 70.000 aku belinya. Sehari diminum 2 kali ya. Itu juga aku dapat tips dari temanku yang apoteker. Kalau sesar pertama kemarin aku beli ikan gabusnya teman-teman, aku rebus terus aku minum airnya. Tapi sekarang kan ternyata sudah ada ekstraknya, jadi jauh lebih mudah untuk mengkonsumsinya. Nah, 2 obat itu bisa kalian pakai untuk membantu pemulihan pasca operasi sesar. Kemudian yang kedua, pemulihannya gimana ya? Oh ya,
Hari kedua pemulihan itu aku udah bisa duduk. Jadi memang sesar kedua bagiku itu nggak serempong dan nggak sesakit sesar pertama. Kalau versi aku ya, setiap orang punya pengalaman beda-beda. Aku udah bisa duduk, udah bisa miring kanan kiri. Ya, bahkan di hari ketiga aku udah bisa mandi. Di sesar pertama sampai hari ketiga aku nggak bisa ke kamar mandi. Ya sampai kata dokternya, ya udah nambah sehari lagi deh sampai bisa ke kamar mandi rawat inapnya gitu. Tapi di sesar kedua ini aku udah bisa mandi, karena juga harus mandi ya, karena perban harus diganti dengan yang anti air. Jadi aku sempat minta perban anti airnya. Lalu yang penting sih intinya kita banyak gerak, support dari suami juga, karena sesar itu bukan artinya ibu-ibu yang melahirkan dengan sesar itu adalah ibu-ibu yang nggak tahan rasa sakit ya, karena bagiku aku juga sempat ngerasain pembukaan secara normal, aku ngerasain sesar juga, dan itu jenis sakitnya itu ya sama-sama sakit dan sama-sama beresiko menurutku. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, tujuanku sendiri untuk melahirkan adalah bukan normal atau sesar, tapi tujuanku adalah biar melahirkan secara sehat ya, anakku sehat, aku sehat, dan kami bisa berkumpul bersama. Itu tujuan yang terpenting, bukan normal dan sesarnya begitu. Maaf, adik Kio bangun. Halo. Oke, nah di hari ketiga itu aku udah lepas infus sama kateter, karena kata dokter Nancy ya karena udah bisa aktivitas, jadi udah bisa lepas infus dan kateter. Jadi disitulah aku lebih leluasa juga untuk bergerak. Oh iya, aku lupa kasih tahu. Jadi setelah operasi di hari Sabtu itu aku belum bisa ketemu sama baby Kio karena dia muntah berkali-kali, kata susternya. Kata susternya ini disebabkan karena babynya minum air ketuban sama pakaian bayinya terlalu harum. Jadi aku sempat ditanya, nyuci pakaian bayinya di laundry ya? Terus aku bilang enggak, pakai deterjen bayi biasa. Padahal aku pakai deterjen bayi biasa. Ya antara itulah intinya. Jadi dia muntah berkali-kali. Jadi hari Sabtu itu aku gak bisa ketemu baby Kio. Hari Minggu jam 10 pagi aku baru bisa ketemu baby Kio untuk bisa menyusui secara langsung. Alhamdulillah semenjak itu juga gak pernah muntah lagi. Nah, Senin itu aku udah boleh pulang, dengan catatan harus mandi, ganti perban, baru boleh pulang. Jadi Senin jam 1:30 itu aku pulang, bawa baby Kio. Alhamdulillah baby Kio juga sehat, menurut dokter anaknya sudah diperiksa. Dan sampai rumah disitulah juga aku sebenarnya masih jalan membungkuk teman-teman. Jadi kan, tapi aku kasih tips deh, kalau teman-teman punya korset itu pakai aja pasca lahiran, karena itu membantu kita untuk meminimalisir rasa sakit ya, korset itu. Jadi aku jalan tuh pakai korset itu, taruh di atasnya, taruh di daerah perut ya, bukan di bekas sesar atau jahitan sesarnya. Itu bisa mengurangi rasa sakit. Kemudian apalagi ya, kayaknya itu aja deh teman-teman. Nyampe rumah hari Selasanya aku udah bisa ngapa-ngapain. Hari Rabunya aku udah bisa jalan tegap, jalan biasa, yang awalnya aku masih membungkuk. Mau dari tidur ke bangun tuh juga susah, masih dibantu sama suami. Aku lama-lama udah bisa. Mungkin karena aku rutin juga harus minum obat teratur juga ya teman-teman, antibiotik yang dikasih dari dokter harus habis, kemudian obat-obat pereda nyeri, ditambah dengan suplemen-suplemen seperti VIP albumin tadi yang tadi aku katakan juga cepat membantu pemulihan pasca sesar. Itu aja sih rasanya teman-teman. Sekarang aku udah bisa aktivitas normal, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan buat teman-teman yang mau operasi sesar. Pada intinya jangan takut, tapi tetap butuh persiapan yang matang, juga kelola stres. Jangan seperti aku, tensiku
tinggi waktu mau operasi atau hamil seminggu sebelum operasi tinggi 140 terus. Setelah operasi turun jadi 120, 110. Mungkin itu karena faktor stres juga. Mungkin ya teman-teman. Kita harus pandai mengelola stres. Oke, aku rasa sampai di sini dulu video tentang cerita pengalaman operasi sesar. Jadi dokternya bilang sampai ketemu di sesar selanjutnya ya Bu, tetap dibatasi jarak melahirkannya. Jarak hamilnya minimal 2 tahun. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Salam dari Baby Kio. Mirip enggak teman-teman? Ini dia baru 8 hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.